Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali teman-teman di YouTube Ciri Farm ya. Hari ini kita ada di kebun durian beserta kebun alpukat. Kita sudah lama tidak update ya bagaimana kondisi terkini pohon-pohon durian kita dan pohon alpukat yang ada di sini. Nah, jadi di video kali ini saya mau mengupdate ya kondisi terkini pohon durian kita, terutama di kebun Ciri Farm di tanggal berapa ini, tanggal 22 April kalau tidak salah ya, 2025. Oke, untuk yang pertama ini pohon durian super tembaga teman-teman. Ini minggu lalu saya kesini ya, saya merapikan ini busutnya, piringannya ini saya rapikan lagi, kemudian saya taburi dengan ini vermikompos teman-teman ya, vermikompos atau kascing, tai cacing ya, tai cacing, lupa saya lubricus apa gitu pokoknya. Nah, ini kondisinya durian super tembaga kita teman-teman, alhamdulillah dia trubus ya, bertunas muda terus ini, teman-teman, trubus bagus. Nah, jadi ini usia tanamnya sekitar 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun di Januari, berarti ini April, sekitar 1 tahun 3 bulan teman-teman. 1 tahun 3 bulan. Dan kondisinya ini untuk saat ini menurut saya ya sangat bagus, sangat performa teman-teman, karena dia selalu bertunas muda, apalagi ini di musim hujan ya. Ini suplai airnya cukup bagus sehingga dia melanjutkan trubus terus. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman ketika musim hujan seperti ini adalah kita perlu membuat adanya irigasi ya. Perlu kita buatkan saluran air agar air tidak tergenang terlalu lama ya di area perakaran durian kita, sehingga akar durian kita tidak akan mengalami busuk akar. Beberapa waktu yang lalu teman-teman, ini sempat saya pruning ya, sempat saya pruning sedikit-sedikit saja. Ini contohnya teman-teman ya, ini cabangnya saya pruning. Kenapa saya pruning? Karena pada waktu itu cabang ini tingginya sudah mengalahkan si batang utamanya ini teman-teman. Ini batang utamanya ini sekarang setelah saya pruning, dia perkembangannya jauh lebih bagus ya teman-teman. Dia mungkin ya untuk suplai nutrisinya dia langsung fokus ke batang utamanya. Nah, ini ada lagi nih kemarin percabangannya yang saya pruning ya teman-teman. Itu supaya saya maksudkan nutrisinya fokus ke batang utamanya ini teman-teman. Karena kemarin dua percabangan ini tingginya sudah mengalahkan si batang utamanya. Begitu teman-teman. Dan menurut saya efeknya sendiri cukup bagus ya. Ini kemarin mungkin saya pruning sekitar 1 bulan yang lalu lah, untuk cabang yang ini dan yang ini. Itu sekitar 1 bulan yang lalu, dan efeknya saya rasa lumayan bagus ya. Seingat saya dulu waktu saya pruning ini batang utamanya tuh setinggi ini. Nah, sekarang sudah bertambah segini teman-teman. Perkembangannya menurut saya cukup signifikan. Nah, dan ini kemarin sayangnya hujannya lebat sekali ya teman-teman di daerah saya ini. Sepertinya kascingnya banyak yang hanyut terbawa oleh hujan. Ya, nih sudah hanyut yang di sini teman-teman kascingnya. Oke. Untuk penyemprotan sayangnya kemarin saya agak lengah ya penyemprotannya ini. Hampir kadang saya 3 minggu baru saya semprot gitu, karena ini musim hujan teman-teman. Jadi saya agak fokuskan ke fungi ya, ke fungisida, karena takutnya nanti dia berjamur. Begitu ya teman-teman. Tapi tetap rutin saya berikan Mak S dan pupuk mikro untuk daun yang lainnya teman-teman. Saya kasihkan
Vitaflex ya. Oke, lanjut teman-teman, kita ke pohon durian yang selanjutnya. Ini kemarin super tembaganya, cumasinya teman-teman kita cabut karena tidak berkembang ya. Kita cabut saja, nanti akan saya pindahkan agak ke sini. Di sini ya. Nih, kita pindah ke sini, kita tanam lagi, tapi sepertinya saya akan tanam duri hitam saja karena belum ada duri hitam di kebun kita. Oke. Nah, ini bawor teman-teman. Bawor kemarin untuk piringannya ini hanya saya bersihkan aja rumputnya. Harusnya ini untuk irigasinya kita perbaiki juga ya kemarin, tapi apalah daya, tenaga saya tidak mampu teman-teman. Nah, untuk bawor teman-teman, ini memang bibit paling kecil yang saya tanam ya. Agak sedikit lebih kecil daripada super tembaga. Mungkin dulu teman-teman tingginya itu hanya sekitar seginilah, dia tidak sampai setengah meter ya saya rasa, hanya 40 sentian gitu. Dan saya tanam karena bawor ini dulu bonus saya beli online, bibit musangking 2, dan kita diberikan bonus pohon bawor. Dan menurut saya sih ini pertumbuhannya ya bagus sekali ya bawornya ya. Dan ini dia selalu terubus, selalu bertunas muda. Bahkan kadang kemarin ketika super tembaga dan musangking kita itu berhenti bertunas, bawornya ini masih bertunas terus. Nah, ini dia percabangannya agak mulai ngipas ya, tapi nanti mudah-mudahan dia seiring bertambah ke atas dia akan menjadi keempat penjuru ya teman-teman. Nah, ini kemarin juga sudah kita aplikasikan kascing, namun ini menurut saya masih kurang sih. Ini kemarin saya berikan satu karung kecil itu, saya lupa ya berapa kilo, tapi kayaknya sama sih semua packing vermicompost sama ya untuk volume beratnya. Nah, untuk bawor ini sendiri teman-teman, ini kondisinya oke lah menurut saya, bagus, pertumbuhannya juga bagus. Dan ini kemarin udah saya pruning ya beberapa percabangannya seperti ini, dan ranting-rantingnya ini kemarin di sini kan nggak banyak nih teman-teman, ini sudah saya pruning karena ya memang rimbun ya. Harapan saya ketika sudah di pruning seperti ini nanti akan merangsang pertumbuhan di cabang utamanya juga ya teman-teman. Jadi si cabang utama batang utamanya ini bisa ngebut pertumbuhannya. Dan untuk postur batangnya sih ini sudah lumayan lah, ini ya setengah lengan saya lah, ini setengah lengan hampir ya teman-teman, sudah lumayan kan, dia hampir sama batang bawahnya itu dengan ukuran musangking kita yang sudah 2 meter teman-teman. Ini sekarang mungkin tingginya sekitar 1,5 meter lah, hampir sama dengan saya. Nah, ini pohon yang terakhir adalah musangking teman-teman. Kondisinya dia juga untuk pucuknya ini sendiri sedang berhenti bertunas ya. Kemarin dia ngebut sekali, bisa dilihat ini masih muda ini, dari sini batangnya tuh, sini teman-teman, dia ngebut sekali kemarin, dan ini sedang berhenti bertunas. Ini juga kemarin rumputnya hanya saya bersihkan saja, seharusnya ini yang sudah harus diperbaiki ya, karena untuk irigasinya sendiri ini sudah mulai tertimbun tanah lagi, dan busutnya sudah mulai merata lagi dengan tanah teman-teman. Ini harusnya diperbaiki, mudah-mudahan minggu ini bisa saya perbaiki ya. Untuk kondisinya bibit musangking ini kemarin saya tanam itu ukurannya memang yang paling tinggi teman-teman, sekitar 80 sampai 1 meter ya. Dan sekarang itu tingginya sekitar 2 meter teman-teman. Jadi ini sudah jauh melewati tinggi saya, ini sudah 2 meteran tingginya saya rasa. Dan untuk perkembangannya ya, walaupun di perjalanannya ketika di musim kemarau kemarin itu sempat terkendala oleh air, dan
kayak terhambat teman-teman perkembangannya. Kemudian saya usahakan air, saya bawa air setiap hari 1 galon dan alhamdulillah teman-teman pohonnya bertahan dan bisa mengeluarkan tunas-tunas muda yang baru ya. Saya terubus kembali. Nah, ini daun mudanya teman-teman. Dan sekarang kondisi pohonnya sudah bagus ya, tinggal nanti kita menghadapi musim kemaraunya kembali, kita persiapkan airnya. Nah, matahari backlight ini teman-teman, saya mau nunjukin apa namanya, percabangan yang ngipas tapi menghadap ke matahari sekali jadi silau. Nah, ini teman-teman, ini kemarin dari sini, dari cabang sini ke atas sini itu ngipas ya. Nah, tapi ketika di atas ini teman-teman, ini alhamdulillah ini percabangannya sudah kembali memutar ke 4 penjuru ya. Ya, dia sudah percabangannya memutar ke 4 penjuru dan merupakan hal yang bagus ya. Untuk postur batangnya sendiri teman-teman, nah ini seperti yang saya bilang teman-teman ya, batang bawahnya ini hampir sebesar bawor teman-teman, tapi ini sudah jauh lebih tinggi ya, daripada pohon durian bawor kita. Oke, nanti hari ini akan saya semprot juga ya teman-teman, karena ini sudah 2 minggu yang lalu saya semprot kalau tidak salah. Hari ini akan kita semprot dengan magnesium ultradap, kita campurkan dengan fungi, dengan insek juga, dan juga perekat. Sayangnya Vitaflex kita habis teman-teman, jadi kita pakai yang ada aja dulu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman kondisi ketiga pohon durian kita. Harusnya 4 ya, tapi yang satu itu gagal berkembang. Kalau untuk kondisi keseluruhan kebun kita ini, alpukatnya banyak bersemak seperti ini ya teman-teman. Musim hujan cepat sekali. Kemarin sempat disemprot herbisida sama bapak saya. Ini sudah menghijau lagi ini rumput-rumputnya. Oke teman-teman, sekian ya. Nanti akan saya buatkan untuk kondisi pohon alpukatnya ya, ada yang berbunga secara terpisah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dan selalu mendukung channel YouTube kita ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah subscribe. Untuk 500 subscribe pertamanya, dukung terus teman-teman channel Ciri Farm supaya saya juga semangat untuk mengupdate kondisi kebun kecil ini ya teman-teman. Mungkin ini nanti untuk konsumsi pribadi saja, kalaupun tidak bisa dikomersilkan. Kalaupun bisa dikomersilkan sedikit-sedikit ya alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih yang udah selalu support. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang selama ini sudah berbagi ilmu di kolom komentar teman-teman ya. Jadi kedepannya kita semangat terus, kita saling kasih masukan, kita saling berbagi pengalaman teman-teman, supaya kita semangat ya dalam bertani ya teman-teman. Jadi pertanian ini tidak dianggap sebelah mata lagi. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.